tips dan aturan bikin konten aman tanpa harus terjerat hukum di Saudi Arabia. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Atin Tantawi menyapa dari Jeddah. Yuk kita simak wejangan dari Staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah agar kita nggak salah langkah dalam membuat konten. Cocok banget nih buat kita para konten kreator dan sahabat yang dari Indonesia yang pingin bikin video yang ada di Saudi ya. Jadi kita bisa aman bersosmed tanpa harus terjerat hukum di Saudi Arabia. Simak terus sahabat. Terima kasih Mas Fahri, Mas Adi. Jadi sebelum teman-teman ini kan akan mungkin banyak teknisnya ya, bagaimana sih jadi pelatih jadi digital influencer. Saya cuma ingin, karena kan begini, di Arab Saudi ini masalah IT, masalah sesuatu yang digital itu sangat diawasi ketat oleh pemerintah Arab Saudi. Gitu. Jadi bagus kita menjadi jadi influencer ya kan, jadi selebgram. Tapi karena kita berada di Arab Saudi, ini ada beberapa hal yang kita harus jaga gitu sebagai rambu-rambu. Gitu. Saya akan menyebutkan beberapa, mungkin nanti ada saya kaitkan ke beberapa kasus ya. Ini bukan saya ngarang, ini karena memang saya ini kan di konsuler, sehari-hari saya membantu teman-teman WNI yang mengalami berbagai kasus hukum, jadi memang kasusnya tuh ada. Misalnya untuk di Arab Saudi itu ada beberapa konten tuh yang nggak boleh. Pertama, konten yang pelanggaran syariat Islam. Di sini kan walaupun sudah bebas, tapi masih sangat ketat gitu mengenai syariat. Jadi jangan kalau teman-teman pernah ada WNI itu ditangkap gara-gara dia sharing semacam video singkat atau TikTok gitu ya. Jadi kayak reels, ada dua perempuan yang rambut pirang. Oh iya, di Madinah dia tuh. bikin video di Masjidil Haram. Nah, mungkin ada yang tahu kasus Iya, itu. di Madinah. Ya kan? Dia buat video, kemudian WNI kita ini ditangkap bukan karena dia yang bikin video. Jadi dia share itu videonya. Iya benar. Nah, dia ini kerja jadi driver di Madinah. Ditangkapnya di mana? Di Mekah. Dia saat itu di Mekah, dia baru share, terus dia ditangkap karena dia share video itu. Jadi ini satu gambaran. Atau pernah juga ada orang Israel ya. Jadi dia bisa masuk Mekah Madinah. Mekah Madinah itu kan sebenarnya nggak boleh untuk non Muslim kan. Jadi dia buat video ngasih tahu kalau dia lagi ada di Al-Haram. Itu sampai ke sponsor yang manggilnya ini, itu berurusannya udah bukan sama polisi lagi, tapi udah ke Mabahis. Kalau udah Mabahis, saya pun nggak bisa nengok ke penjara. Jadi channelnya udah harus khusus. Kemudian di sini juga sangat anti dengan konten-konten yang mengandung kekerasan. Gitu. Jadi misalnya video nih orang lagi dipukulin, nggak sengaja lagi di jalan terus kita videokan, itu jangan juga gitu. Karena apa? Karena itu juga berbahaya. Atau politik. Nah, jadi kita harus baca nih. Misalnya Arab Saudi ini dia kan sekarang lagi nggak baik-baik aja dengan apa? Dengan Yaman gitu. Atau sekarang nih kita karena pro Palestina, kemudian kita juga buat di konten kita, ayo bebaskan Palestina, hancurkan Israel. Wah, hati-hati. Pernah ada kejadian, ya. Jadi ini kasus benar nih. Kalau saya cetak kasus berarti saya nggak ngarang karena saya tiap hari mengerti kasus. Jadi jamaah umroh kan, dia sebenarnya repost gitu. Waktu itu lagi banyak posting di media tuh mengenai bagaimana cara menghancurkan Israel, gitu. Ya kan? Itu dia repost di situ, langsung kebaca, ditahan dia sama askar, gitu. Karena dia nggak apa? Karena dia dianggap ikut menyuarakan kebencian, Provokasi. Iya. Padahal kan kalau kita jelaskan loh, ini sekarang di mana-mana
bukan di Indonesia aja, orang tuh repost konten ini. Dan ini tentang membela Palestina lah istilahnya. Mungkin kita mau beralasan seperti itu, ini tentang membela Palestina gitu kan. Kita sangat pro Palestina, kan Arab Saudi juga pro Palestina, dia nggak akan mau menerima. Kemudian ada lagi konten yang jangan membuat konten yang menunjukkan cara melanggar peraturan di Arab Saudi. Misalnya membuat konten masuk raudhah tanpa izin. Nah, pernah kan bagaimana cara masuk raudhah tanpa izin? Itu pernah ada beberapa kali saya lihat di TikTok atau di Instagram tuh, atau video singkat di YouTube. Jadi dia membuat kayak gitu. Ini bukan satu kasus, dua kasus. Ini ada beberapa kasus termasuk kasus jamaah haji. Nah, jadi dia lagi di Madinah itu langsung ketahuan. Langsung ada orang Indonesia, petugas yang dipanggil oleh Mabahis. Dia bilang, coba kamu kamu pancing nih orang yang membuat konten ini. Karena apa? Karena dia bikin konten bagaimana cara masuk raudhah tanpa tasbih. Ya, apakah dengan cara menyelinap di antara jamaah atau kayak gitu. Tapi itu ternyata menjadi perhatian dari pemerintah sini. Gitu. Jadi konten yang ngasih tahu trik-trik bagaimana mengakali lah. Iya, mengakali. Kemudian penghinaan agama dan budaya. Ini juga sangat sangat ketat di sini dan sangat sensitif. Kemudian konten pornografi. Nah, ini udah jelas nih. Ini udah beberapa kali ya. Saya menangani kasus WNI itu yang ditahan polisi karena dia itu ya walaupun kontennya dia bukan bikin mungkin di TikTok atau di Facebook kayak gitu, tapi tetap kasusnya tuh ada. Terus ada lagi larangan khusus yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kritik terhadap pemerintah. Nah, jangan sekali membuat konten yang isinya kritikan terhadap kebijakan pemerintah Arab Saudi. Karena di sini kan masih sangat monarki ya, kerajaan. Jadi jangan. Kemudian bahasa yang tidak sopan, berita palsu. Dulu pernah teman-teman ingat tahun 2022, saya ingat banget pertama saya baru datang ke kamu. Jadi ada yang roket yang ke Aramco. Ya kan? Iya. Nah, kemudian waktu itu ada satu perawat kita, dia tugas di Najran. Ya. Dia bikin konten tuh. Dia bilang ini ada serangan. Apa? Dia cuma begitu aja. Satu kali dia bikin konten itu, tapi kemudian kedutaan kita yang di Riyadh ditelepon oleh PSS itu Mabahis gitu. Nyari dia. Akhirnya waktu itu karena dia kebetulan kerjanya di Jeddah. Di Jeddah ya, saya kenal orangnya. Terus jadi saya panggil ke Kajari, saya langsung bilang, ibu mendingan sekarang ibu ambil cuti pulang. Karena apa? Karena kita sudah ditelepon oleh udah bukan polisi lagi yang telepon. Teman-teman tahu sendiri gimana di sini ketatnya masalah hukum, ya kan? Satu kali kita terkait masalah hukum, udah susah itu untuk pulang keluar dari Saudi itu susah karena semua masuk dalam sistem. Jadi itu juga sangat sensitif ya. Kemudian dia bilang itu termasuk berita palsu gitu, karena kan dia jadi ngarang, kenapa bikin konten kayak gitu kita juga aduh gitu. Hati-hatilah, mungkin maksudnya biar banyak followernya atau banyak yang baca gitu kan, atau banyak yang nonton, tapi berbahaya di sini sangat sensitif. Promosi barang terlarang termasuk konten visual tidak pantas. Ya. Konsekuensinya banyak. Pemblokiran akun, penalti finansial. Di sini kalau ada kena denda itu ya selama dia nggak dibayarkan nggak bisa itu. Ya kan? Jadi pasti kesangkut ketika biometrik mau keluar dari Saudi. Ini masih ada kasusnya di Mahkamah Tanfis. Kemudian tindakan hukum dan pencabutan izin. Jadi memang
saya mau ini aja ngasih rambu-rambunya aja, nggak apa-apa. Jadi ya mungkin buat yang netral dengan rambu-rambu tadi, hati-hati jangan sampai yang menyinggung agama apa semua. Kemarin tuh mungkin ada sempat viral siapa tuh yang selebgram ya, dia tuh laki-laki terus dia pakai jilbab kan di Masjidil Haram, siapa namanya? Isa Sega. Saya tuh begitu saya lihat konten itu yang saya cek pertama apa? Ini orangnya masih di Saudi apa udah di Indonesia? Karena kalau dia masih di Saudi mau saya langsung suruh panggil, mau saya suruh take out tuh gitu. Alhamdulillah waktu itu dia udah di Indonesia ya, udah pulang. Selamat ya. Alhamdulillah gitu. Saya nggak mendukung perbuatannya, tapi saya antisipasi juga karena kalau misalnya itu dia buat selama dia di sini, dia nggak akan bisa keluar dari Saudi. Jadi mengenai rambu-rambu ini memang tolong diperhatikan banget, gitu karena ini sangat sensitif untuk Arab Saudi. Termasuk ya, jangan sekali-kali membuat foto dan video tentang ya di situ teman-teman ngambil gedung. Jadi bukan hanya orang Saudinya yang nggak divideoin, yang nggak boleh divideoin, tapi juga misalnya gedung pemerintah, kantor polisi, ya kan? Atau ini loh suasana di kantor polisi Arab Saudi. Gimana cara mengurus surat di kantor polisi? Nah, jangan. Saya sendiri, ya, walaupun saya dari Kejati, kalau saya ke kantor polisi itu saya nggak pernah minta foto atau ngambil foto di situ. Jadi kalau saya mau, kadang-kadang kita buat laporan foto dengan dengan mudir surtohnya gitu kan, itu saya bilangnya pelan-pelan, hati-hati gitu. Boleh nggak saya foto dengan mudir nih untuk laporan atau apa? Karena tahu kalau kita asal foto atau asal ngambil, kalau kejadian memoto askar, memfoto polisi, kemudian yang ditahan, itu saya share di sini kejadiannya bukan sekali dua kali itu ditahan, enggak. Itu udah banyak banget orang Indonesia yang secara tidak sengaja, jadi mungkin dia lagi video call terus ke foto gitu polisinya atau kena gambarnya, kemudian ditahan. Jadi hati-hati, itu gedung pemerintah termasuk orang Saudinya, apalagi anak kecil orang Saudi, jangan sekali-kali ambil fotonya gitu. Jadi itu memang nggak sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita bisa bikin di mana aja ya kan, bisa kita konten di mana aja, tapi kalau di Arab Saudi ini memang sangat strict. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.